Yo, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel gue di Zan Autorock. Kali ini gue dapet kesempatan spesial nih, karena gue mengunjungi satu rumah yang dimiliki oleh seorang yang sangat hobi sama dunia rally, yaitu Om Anton. Jadi gue lagi scrolling Instagram, tiba-tiba ngeliat ada satu Instagram, kok nih mobilnya nggak umum nih Om. Aneh-aneh ya, tiba-tiba ada Celica, terus juga tiba-tiba ada Civicnya dari kiri. Kebetulan Om Anton ini juga nge-YouTube juga, ya. Dan gue coba cek Instagramnya dan YouTube-nya, itu ternyata Om Anton ini punya koleksi mobil yang nggak umum banget. Salah satunya tadi Civic tadi, itu Gen 1 ya Om ya? Civic Gen 1. Gen 1, Ya. Terus ada juga Wonder, dan yang paling amaze itu Om Anton ini punya Celica, dan nggak cuma satu. Ada berapa biji Om? Celica 5. Ada. Ini Celica itu sebenarnya masuk Indonesia apa enggak? Build up ya. Build up ya. Tapi memang banyak populasinya di sini apa gimana? Enggak banyak. Enggak banyak ya. Itu beberapa kan yang masuk dari rally ya. Oh, dari rally. Terus ada yang masuk dari mungkin kedutaan. Dari kedutaan. Yang saya lihat ini kan Om, mobil-mobilnya ini pakai livery semua nih. Pakai Ya, seragam semua ya, kan? Ya. Bisa dibilang kayak Celicanya semuanya pakai livery. Terus yang saya agak pusing itu sebenarnya ngelihat Eternanya. Eterna tapi ini VR4. Iya. Dan Om Anton ini nggak punya cuma satu, tapi punya 3 biji Om ya? 4. 4. Iya. Dan itu asli VR4 ya? Galen VR4 ya sebutannya, karena kan Eterna itu nama Indonesia doang kan ya? Sejujurnya saya tuh sangat tertarik untuk berkunjung ke sini itu gara-gara ya itu VR4 itu. Oh. Karena VR4 itu kan bisa dibilang mobil yang sangat langka hitungannya kan? Iya. Sangat langka, dan Om Anton ini nggak punya satu, punyanya 4. Tapi kenapa Om semuanya pakai livery? Jadi gini, kan saya ini kan konsep koleksi saya sekarang ini kan museum ya. Ya. Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Wannabe. Ya, museum-museuman. Oh, lah. museum-museuman. Oke, nah museum itu walaupun museum-museuman, tapi saya berusaha untuk memasukkan mobil yang original, mobil bersejarah ya. Jadi dia punya historical value, dia punya memang mobil itu asli pernah dipakai di balapan atau di rally di Indonesia. Oh, jadi mobil-mobil ini bukan sekedar hanya livery, tapi memang dipakai Om? Ada dua nih, ada dua. Ada dua. Ada yang masuk ke tematik museum, ada yang di luar. Oh gitu. Jadi yang kalau yang tematik museum itu memang dia mobil asli, mobil asli yang digunakan untuk balap dan rally. Yang di luar itu sebenarnya mobil buat jalan-jalan. Cuman kadang-kadang Tematiknya rally. Tematik rally. Jadi Oh, kalau gitu. di kita mungkin rally look lah ya. Iya. Jadi cuma bajunya aja. Hanya liverynya aja. Itu bisa dipakai jalan-jalan karena dia kan street legal ya. Street legal. Jadi pakai jalan-jalan, misalnya ada teman-teman mau ada acara kumpul-kumpul atau gathering atau acara itu, nah kita bantu partisipasi lah ya untuk memeriahkan. Kita datang, kalau dia pakai livery kan lucu lah ya. Tapi bukan kondangan pakai itu kan Om? Nah ini lucu nih, jadi Iya. Celica itu dipakai untuk priwet. Untuk priwet. Jadi dia pakai baju Jawa, tapi mobilnya mobil rally. Mobil rally ya? Kan 2 biji gini. Iya. Saya juga tadinya lucu juga, tapi ya dia mau ya. Iya, apa-apa. benar. Tapi kreatif Om. Iya, unik lah. Iya, benar-benar unik. Tapi kalau boleh jujur Om, saya pertama kali ngeliat Om itu saya stalking sampai bawah. Oke. Saya mempertanyakan Om ini sebenarnya siapa? Nggak jelas ya. Apakah pembalap? Terus kalau misalkan kalau teman-teman pengen lihat ini, kalau stalking Instagramnya nih, itu kayak Kotaro Minami bukan? Kok tiba-tiba di Jepang? Apa jangan-jangan orang Jepang nyasar di Indonesia? Zaman Ken Beta itu. Barang-barang begini yang apalagi sekarang udah mungkin orang makin menyadari lah. Kamera-kamera lama dan segala macam gitu benar-benar dikumpulin itu harganya udah nggak make sense. Bahkan bisa lebih mahal dari dulu belinya. Barat. Iya. Ya apalagi kayak gini-gini ini Mazda ini mungkin harganya udah sekarang udah priceless. Amin. Iya, karena ya saya yakin Om juga orang awal udah mau mobil jual ini. Iya, kalau nawarnya banyak. Oh iya. Salah ternyata. Enggak, belum. Belum butuh-butuh amat ya. Ya nanti kalau BU kan. Lagi kalau BU ya gitu. BU. Iya. Total berada berapa mobil? Belum banyak sih. Belum banyak ya? 30 kali. 30 30-nya kalau misalkan kitanya punyanya mobil biasa sih is okay.
Tapi kan Om punya 30 mobil yang nggak bisa Om punya. Ya kebetulan aja. Kalau saya cuma temanya beda aja. Tema saya adalah kan museum. Jadi ini adalah mobil-mobil historical car ya, yang memang dia otentik mobil-mobil bersejarah dunia motorsport ya di Indonesia. Sebenarnya itu aja sih. Terlepas dari itu mobilnya mahal atau mobilnya murah, mobilnya apa, sepanjang dia memang punya historical value di dalam motorsport, saya ambil dan saya koleksi. Kebetulan yang Om punya ini punya nilai yang sangat tinggi karena punya histori yang lumayan tinggi, yang membanggakan Indonesia lah asalnya. Barang itu akan menjadi spesial pada saat punya cerita. Kayak misalkan ini mobil gue nemenin gue pas gue dulu kuliah, dulu gue pacaran, gue pernah nabrak begitu. Saya punya ini ya, punya quote ya sebenarnya. Jadi kalau buat saya tuh nostalgia itu adalah satu kemewahan. Gitu. Jadi kan gimana sih? Nostalgia tidak bisa dibeli. Iya benar. Ketika kita punya satu nostalgia dan kita bisa rawat nostalgia itu benar-benar suatu kemewahan. Iya. Tadi Om bilang kan ada satu mobil, dulu gua ini mobil dulu punya bokap gua. Bokap gua dulu beli gini, gua dulu jalan-jalan sama bokap gua, tapi bokap gua udah nggak ada. Itu suatu kemewahan. Betul. Nggak semua orang bisa begitu. Iya betul. Mulai dari tahun berapa? Mulai ngumpulin itunya sih 2015 2015 ya, 2015 atau 2014 itu mulai pelan-pelan. Kira-kira 5-7 tahun ini Om ngumpulin. Saya ketemu dengan mobil-mobil ini itu dalam kondisi yang mengenaskan sebenarnya. Mengenaskan, dia jogrok ya kan, ada di kampakan, ada di bengkel udah ketutup-tutup sama ban, ada yang di halaman sudah keuruk tanah sebagian, karena saya punya jiwa pemulung kan. Jadi jiwa pemulung tuh kalau kita lihat sesuatu yang jelek gitu ya, penasaran ini apa sih gitu kan, kok pintunya 2, kok ada lubangnya, apa ini gitu kan, pengen tahu, dan pasti murah kan. Gitu, paling angkat besi, dihitung besinya aja gitu kan. Mesinnya mana ada, mesinnya ada di sana tuh, dicopot gitu kan. Ini kalau bisa dikumpulin, dijadikan satu tempat, direstorasi, tapi semampu kita aja kan, kondisinya udah terlalu parah ya. Cari kelengkapannya setengah mati ya. Pokoknya bisa di-display, bisa dikembalikan lagi cerita nostalgianya dulu, dokumentasinya ada. Ini keren. Saya coba pelan-pelan ya sampai sekarang. Tapi rata-rata memang kalau mobil-mobil yang juara itu kita bisa lihat tuh dokumentasinya ya kan, dari majalah-majalah lama tuh ada tuh MM, Intan Motor, Motor 80 dan sebagainya. Itu kan dia kalau setiap ada balap, ada rally, itu kan dibikin ada dokumentasinya, fotonya. Kalau yang dia sering juara malah kadang jadi cover, poster di tengah. Nah itu ada tuh. Ada ya. Ada. Jadi lebih gampang. Lebih gampang mencarinya. Jadi kalau misalkan masuk ke rumah Om Anton ini langsung disuguhi sama mobil-mobil yang sangat amazing. Karena nggak semua orang bisa punya ini di Indonesia. Saya bicara di Celica. Ini gen berapa? Ini Celica generasi kedua ya. Generasi kedua ya? R4. Ini Renault. Oh iya. Ini Renault. Ini custom sebenarnya. Oh custom nih ya? Custom. Jadi ini karya anak bangsa. Tuh karya anak bangsa. Jadi ini kan Renault biasa ya. Kalau kita namanya Renault 5 TL. Tapi di luar negeri yang kayak gitu ada Renault 5 Turbo. Bedanya dia berhubung, mesinnya di belakang lah. Oh di belakang. Nah ini Berarti sini nggak ada mesinnya Om ya? ada. Jadi inilah. Tapi ini dipakai balap? Pernah dipakai balap? Apa enggak? Project yang sampai sekarang belum selesai. Oh Ini dari 2012. Ini punya Om? Maksudnya Om yang bangun? Om yang bangun? Memang pengen rencana buat balap? Enggak. Pengen berjalan-jalan aja. Pengen aja ternyata ya? Iya. Ternyata pengen aja. Tapi nggak selesai sampai sekarang. Nggak selesai? Belum. Kenapa Om? Belum buat jalan masih kurang enak ya? Sebenarnya ini kan replika Celica GT4 WRC. Oh ini replika ya? Replika. Jadi kalau yang WRC kan kayak gini kan ya. Ford ST185, ST205. Yang WRC-nya yang dari dunia. Kalau ini replikanya doang. Replikanya.
Di YouTube-nya Om Anton juga ada nih videonya nih. Ada Jalan ya. midnight riding ya, pakai Celica ya. yang itu. Yang itu ya. Jalan yang itu, terus ada lagi video yang stiker yang ini. Oh, lagi stickering ya, lagi bikin liverynya ya. Ya, yang terus ada yang meninggal itu Hmm. sertifikatnya. Ini juga yang ini tiga-tiganya nyala. Ya, Ini saya pertama kali datang ini. Jalan GP. Ini Om juga pakai? Juga pakai juga? ini jarang. Jarang dipakai. Karena dulu terakhir dipakai mogok. Tapi nggak bisa dipungkirin sih, Om. Mobil-mobil kayak gini nih eksotik dilihat. Iya. Dipakai nggak enak tetap? Iya. Tahun 70-an kan gitu ya, dashboardnya tinggi. Iya, tinggi, rata semuanya. Apa ya? Bautnya. Iya, bautnya. Ya khas Khas 70-an ya. lah. Tapi dipakai enak. Ya, kalau dipakai hari Minggu pagi-pagi. Iya, paling hanya gitu-gitu aja. Nah, ini agak berbeda. Ini paling berbeda bisa dibilang. Nah, ini yang divisi baru. Divisi baru nih, Divisi drag race. drag race. Ya kebetulan aja ada temen mobil drag race-nya apa ya? Ngobrol ya, ngobrol terus ngobrol. Udah masuk ke museum aja dia. Ini bekas pakai drag race berarti ya? Ya, Pernah dipakai. memang mobil Memang drag race. drag race dipakai. Ini basicnya mobilnya apa? Soalnya rada nggak jelas ini mobilnya apa. 808, Mazda 808. Oh, P. Mazda. Jadi dia kembarannya RS3. Oh. Jadi RS3 itu punya kembaran namanya 808 P. Oh. Beda di mesin. Beda di mesinnya. Ya, kalau- Base bodinya sama. Mirip ya sama lah, cuman ada lampu-lampu beda. Oh. Interior juga. Cuman kalau 808 tuh mesinnya piston, kalau RS3 mesinnya rotari. Rotary. Tapi kebetulan yang ini rotari. Nah, ini ada Civic Wonder. Ini buat Ya. yang tema Metro ya, retro. Ini Civic Wonder tahun 84. 84 ya. Ini kebetulan kondisinya lumayan lah ya, kayak orisinil, Ini full ori ya. full ori ya. Full ori. Biasa masuk sini. Ya bentol-bentolnya asli nggak diperbaikin ya, maksudnya dibiarin apa adanya aja. Kilometernya low juga kayaknya. Om. 50 ribuan kan? 50 mobil tahun 84. Iya. Ya mobil ditaruh di garasi dong berarti. Iya plastiknya, oh ditutupin ya. Ya biar ada. Nah ini saya yang sangat menarik nih ini gitu untuk mobil retronya. Karena ini setir kiri ini ya. Setir kiri. Ini kedutaan Amerika di Jakarta. Nah ini juga pernah Om review juga ya. Pernah. Nanti bisa dilihat di videonya Om Anton. Bawa jalan-jalan pakai mobil Civic Civic setir kiri. Yang mobilnya CVCC, bukan CVCC, belum VTEC ya. Belum ada VTEC. Yang mungkin mirip-mirip ini kan masalah teknologi. Ya. Dulu yang nyiptain VTEC masih sekolah. Belum kepikiran bikin VTEC ya. Masih riset ya. Agak unik dari Amerika ini. Saya baru sadar perbedaannya. Kalau Amerika itu bisa dikatakan hampir tidak pakai logo. Oh gitu. Dia pakai tulisan. Oke. Kayak misalkan kalau cek engine, dia engine check kan. Bukan logo cek engine. Iya, iya. Ya kayak gini kan lock di tulisannya bukan logo lock. Oh, Tapi ditulis. Kayak di lampu merah walk, don't walk gitu kan. Ada Bukan logo, tulisannya ya? Tulisan. Oh, baru tahu. Mereka tipikalnya begitu. Kalau yang saya perhatiin gitu, sampai logo core gitu. Oh. Jadi mereka lebih ke arah tulisan gitu. Iya, iya. Jadi kayak ya kayak saya bilang cek engine, fuel. Ini kan fuel tulisannya Iya, kan, temp. temp gitu. Bukan Oh, bukan oke, logo. oke. Kalau di kita iya kalau nggak ada ya? enggak, mereka pakai logo. Eropa, Inggris itu pakainya logo. Tiba-tiba kok ada Lexus. Ini sih buat jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh, berarti ini mobil dipakai Om ya? Mobil dipakai. Mobil dipakainya juga nggak sembarangan. Ya kalau banjir aja. Kayak kemarin robot enak Iya, banget. iya. Harusnya bawa ke Ciledug ini nih, enak nih buat robot. Bro, wah. Banjir sepaha masih cukup ya. Lumayan lah itu sih. Ya ini yang apa divisi rally ya. Divisi rel ini ya. Ini yang di sini rally semua. Jadi mobil-mobil ini pernah dipakai, benar-benar pernah dipakai buat rally tadi. Kayak gini nih kan ini penyok-penyok dan segala macam ini benar-benar. Betul. Kalau ini malah Ini no restore nih Om ya. Iya, ini agak spesial ya karena kan stiker-stikernya masih nempel. Kalau Iya. saya dapat ya walaupun kumuh gini ya, tapi dia masih Benar-benar memang ini penyoknya benar-benar dipakai Asli, rally ya? nih, bukan digedor ya Bang. enggak. Buat dapat asuransi Om.
Itu nama-namanya kan masih ada. Iya, namanya. Ini dipakai Sinyo Haryanto Iya, sama F1 Nawir. Bapaknya apa? Pembalap F1. Oh. F1 ya? Sih? Si Rio Haryanto. Rio Haryanto. Kalau ini Om? Ini Mazda 323 ya. Hmm. BF. Jadi dia kodenya BF, four wheel drive turbo. Hmm. Ini dipakai sama? Masih di Masih dokumentasi. Oh, belum ketemu dokumentasinya. Tapi memang udah fix ini dipakai balap. Nah, mobil rally itu agak sulit untuk men-trace Siapa yang pakai? dokumen karena dia berubah-ubah kan, Oh, gitu. berpindah-pindah tangan ya. Iya, iya, iya. Dan jumlahnya kalau mobil rally kan agak banyak ya. Hmm. Jadi misalnya kayak si Arco ini mungkin dulu masuk 25-an kali ya. 25 piece. 2 unit ya. Ini 25 Ini unit. dulu yang mana, ini dipakai siapa? gitu Oh ya. iya, iya. Mungkin ini mobil cadangannya, kita nggak Iya. tahu juga ya. Apalagi ini kan bisa dibilang yang saya tahu ini sejarahnya akan muncul lahirnya Evo. Oh betul. Iya. Iya. Makanya Evo bilang Evo 0, nol. Evo 0 sebelum Evo 1. Iya. Jadi kalau nggak ada ini mungkin belum ada Evo. Iya kan. Nah, dan ini jalan terakhir ya, yang dipakai buat rally. Akhirnya masuk ke Lancer Iya. dan keluar Lancer Evolution. Jadi ini benar-benar ikonik banget sih. Lokasi selanjutnya ya. Ya. Ini kalau kata Om Anton tadi bilang ini lokasi transisi. Ya. Transisi antara rally. Nah, mesti copot sendal sini. Ini lokasi transisi antara rally dan ini Om ya? Apa? Street racing. Street racing ya. Street racing. Dan mobilnya juga nggak sembarangan. Ini ada Starlet Ini Starlet KP61 ya. KP61. Itu waktu dipakai dalam. Oh ini dokumentasinya. Dokumentasinya pernah dipakai sama Haji Tommy, bukan? Bukan nama ini teman saya nih. Teman. Itu namanya bukan Haji ya? Bukan Haji Tommy. Mungkin. Mungkin juga. Beliau memang haji sih. Oh memang Haji juga. Oh. Nah, saya tanya lah itu Haji Tommy. Namanya Mas Tommy Budi Utomo. Oh gitu. Tapi ini foto yang ini, Ah, ini sudah dipakai balap di Sentul. oh udah pakai sentuh. Nah, jadi balap yang di Ancolnya saya belum dapat fotonya. Oh tadinya ini dipakai di balap Ancol. Oh awalnya dia di Grand Prix di Malaysia. Oh di Malaysia. Mobil ini mobil balap Malaysia sebenarnya. Oh udah muter-muter nih mobil berarti. Hmm. Udah ke Malaysia balap Ancol. Ancol. Mungkin di Malaysia udah pensiun, dipakai balap di Ancol. Habis itu ini ada juga di YouTube saya. Hmm. Setelah Ancol dia hilang, akhirnya ketemu lagi dipakai sama temen saya Mas Sony Abu Nawas namanya, dipakai drag race. Dipakai drag Jadi race. ada fotonya juga drag race selama beberapa tahun, terus bulan-bulan kan drag race lagi musim yang 19 ke 2000-an. Nah terus 2010-an dipakai balap retro di Sentul. Oh jadi Jadi udah berpindah. Udah berpindah lagi. Ya. dengan bodi yang masih sama, hanya mesin Bodinya aja. sama. Jadi kan memang dia nih mobil TRD ya, ini buatan TRD. Oh TRD ini ya? Jadi memang di waktu itu, jadi memang khasnya apa? Bodinya gembung Iya. kan. Jadinya fiber. Sekarang modal. Fiber ya, fiber. Nah, ini udah street racing. Nah, ini masih rally ya? Ini rally. Rally. Ini juga pernak-perniknya juga masih banyak rally dan street racing. Campuran ya, udah mulai transisi ya. Karena nanti kita bakal masuk ke ruangan yang street racing. Betul. Ini tempat yang semuanya mobil street racing ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 mobil. Ini mobil apa nih Om? Ini TE71 TE71. Sprinter Trueno. Itu Om Tinton ya. Oh Tinton, Om Ini Tinton. dokumentasi fotonya ini. Ada nih, oh ini dokumentasi fotonya ya. Disponsori sama Garuda ya. Tapi depannya kayak ini ya, kayak ceret ya. Iya ceret tua ya. Iya, Ya ceret. kalau Sprinter kan selalu gitu. Iya, iya. Lampunya cedok dalam. Nah, Jadi Sprinter sama Corolla itu sebenarnya saudara kandung. Saudara Tapi kandung. berbeda. Tapi berbeda ya. Jadi Sprinter bukan Corolla, Corolla bukan Sprinter. Tapi mereka saudara. Saudara kandung. Kadang-kadang suka berantem nggak tuh? Bukan. Akur ya. Oke. Oke. Jadi kalau balapnya biasanya ini juga fiber semua nih. Fiber semua nih ya. Sepertinya joknya khas 80-an kayak Oh iya Omus. benar nih. Kayak pesawat. Iya. Ini
Ini Starlet nih? Ini mobil ini ya. Pemandu standar. Iya, Starlet. Starlet ya? Starlet KP47. Oh, kode. Tapi ini 70-an ya. 70-an ya? 70-an. Jadi ini balap di Ancol tuh 79 sampai 83 lah. 83. Jadi sering juara juga, itu kan ada itunya, ada namanya. Jadi Starlet itu dulu mobil gede ya, bukan mobil kecil ya? Tapi sebenarnya kecil. Enggak, artinya kan dulu kan kalau sekarang kan pendek banget. Kalau sekarang kan papak ya, pantat Iya. lebar ya. Kalau dulu ada bagasinya. Dulu hatchback. Ini maksudnya coupe ini. Coupe ya? Nah, ini kan Starlet generasi 1. Oh, Starlet Gen 1. Ini terus generasi keduanya yang tadi Yang tadi. Udah Udah makin kecil ya berarti Om? lebih kecil ya, karena nggak ada pantatnya. Ya, makin kesini makin kecil Om. Tapi sebenarnya mobil ini kalau misalnya ada mobil normal ya, misalnya apa DX gitu, dijajarin, ini kecil banget. Kecil banget ini ya? Ini kecil. Biasanya. Ini RX7 ya? RX7? RX7 yang generasi 1. Oh, Jadi RX7 Gen 1. SA22C. Dokumentasinya sih ada. Ada ya, dokumentasinya dipakai ya. Oh ini, dipakai sama Mas Tommy ya? Dulu awal pertama ya. Dulu jadi awal pertama masuk itu saya ingat dan saya nonton waktu itu ya. Itu warnanya pink. Warna. Di fotonya pink. Iya, benar. Memang pink bener ya. Iya. Dan memang dulu ya sempat unik ya, karena Iya. kan mobilnya pink, begitu starter kan dari ujung sana suaranya Semuanya. kenceng banget kan Ini rotary? Udah rotary ya? Ini rotary mati, sekarang kondisinya. Enggak, maksudnya base-nya dia memang rotary dari awal ya? Iya, RX7 kan kalau Mazda yang generasi R Hmm. mulai RX2, RX3, R100, RX7 itu Ya, rotary semua. maksudnya dia benar-benar yang bodinya Mazda dan tetap pakai mesin Mazda. Karena kan kadang-kadang balap kan dia bisa pakai mesin yang berbeda. Atau gimana? Enggak sih. Enggak. Karena dia dulu kan tim Mazda Indonesia. Oh gitu. Habis itu berubah Jadi warna dia di dia tahun 89. Ini berarti tahun 89 terakhirnya Om ya? ini dulu. Oh ini dulu? Ini dulu Ini dulu. dipakai Om Tinton. Ah. Terus kemudian ini Om Ben Suswanto. Hmm. Ini jadi gini, saya juga waktu search ya, kenapa warnanya pink ya? Ternyata itu dia bekas mobil balap di Jepang, memang warnanya pink. Oh di Jepang pink? Memang ini mobil bekas Japan Grand Prix ya. Oh berarti ini mobil juga udah muter-muter berarti? Udah muter-muter ya? Dipakai di Jepang, dipakai Mas Tommy, Iya. terus dipakai sama Om Tinton ya? Iya. Terus di terakhir sama di balap Ancol nih ya? Om Ben Suswanto. Om Ben ya? Mungkin mungkin di luar ini ada lagi. Oh ya, ya ini yang kita tahu ya, Iya. yang info yang didapat ya. Ini Sprinter Trueno TE47. Nah ini agak beda. Kalau tadi saya bilang kalau mobil yang lain itu masuk sebagai mobil balap asli. Kalau ini mobil biasa, Mobil pasaran. bekas kedutaan, sama orang Indonesia dibikin balap. Oh, Dan ya ini- yang Om mention tadi ya. Dan ini balapnya bukan di Ancol, ini sudah balap retro di Sentul. Oh, udah retro jatuhnya. Ribuan sekian lah. Udah retro. Udah retro. Berarti ini bukan balap tahun 90-an, 80-an. Bukan. Walaupun mobilnya tahun 70-an ya. Iya, iya. Ini Starlet juga ya? Ini sama kembarannya dia. Sama. Jadi dulu masuk 3 biji. Oh, langsung Om beli 3 biji. Borong ya. Enggak, saya Oh, kirain dua. yang Oh, satu dua. hilang, nggak tahu kemana. Oh, yang satu enggak apa-apa. Beda versi, kalau yang itu Toms, yang ini Guahara. Oh, gitu. Ini dipakai sama Ini Om Tinton juga. Om Tinton juga. Jadi ada ininya sih, ada apa dokumentasinya. Oh, banyak mobil Om Tinton ya dari tadi. Banyak. Ya, kalau Toyota kan rata-rata, karena kalau Cuma balapnya pembalap aja itu ya. aja. Iya, sih. Misalnya kita main Honda, ya pasti bekas punyanya Om Aswin, Bahar. Pada zaman itu soalnya ya, belum terlalu Nggak banyak. terlalu banyak lah ya. Nah, itu dia tuh tadi mobil-mobilnya. Dari 30 mobil itu, Om paling suka yang mana? Ya susah ya. Susah ya? Yang paling sulit didapetin? Sulit semua. Sulit. Sulit semua. Ya artinya gini ya, ada yang murah, Nah, tapi susah dapatnya. Iya. Ada yang ditawarin artinya mudah dong, tapi harganya sedikit lebih mahal. Jadi beda-beda. Beda-beda ya? Kayak punya anak ya. Oh iya benar, kayak punya anak Punya ya? anak. Ini mana anak yang paling disukai, susah. Iya nggak bisa juga. Anak saya yang larinya paling kenceng bisa ditunjuk, tapi kalau paling saya sayang nggak mungkin. Nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Buat teman-teman juga kalau pengen mampir bisa cek Instagramnya, nanti gue tulis di bawah atau di
kolom deskripsi, bisa cek langsung. Terus juga ada nanti YouTube-nya Om Anton, nanti gue tulis juga di bawah di Anton Novianto TV ya. Iya, Anton Novianto TV. Di situ banyak mobil-mobil yang mungkin lu nggak bisa nemuin itu di tempat lain gitu. Kayak Civic setir kiri, terus Wonder, dan masih banyak lagi deh. Nanti Om mungkin bakal ngevideoin semua koleksinya kayaknya. Iya, mungkin ya. Mungkin ya. Tapi kalau mobil kalau udah jalan ya. Nggak harus sih. Nggak harus ya. Karena nggak tahu jalannya kapan. Dan yang nggak mesti jalan. Oh, waktunya nggak ada. Iya. Ada yang jalan, alhamdulillah. Nggak jalan ya nggak apa-apa. Iya benar. Oke, sekian dulu video dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.